Halo, selamat datang dalam video pembelajaran saya untuk mata kuliah bimbingan konseling individual bersama saya Ibu Katarina Edeltrudis Pradakorohama MPD. Pada hari ini kita akan lanjut lagi mempelajari beberapa jenis keterampilan yang perlu dan wajib diketahui serta dilatihkan oleh seorang konselor supaya mampu untuk melaksanakan konseling yang efektif. Tentunya beberapa materi hari ini punya kaitan yang erat dengan dua materi sebelumnya. Kita akan belajar hari ini tentang keterampilan rejection, advice, interpretation, confrontation, summary, dan juga termination. Yang pertama kita lihat dulu pada keterampilan rejection. Nah, keterampilan rejection ini adalah salah satu keterampilan yang dapat dilakukan oleh konselor untuk melarang konseli melakukan rencana atau tindakan yang berbahaya dan juga merugikan. Nah, rencana-rencana itu misalnya seperti ini. Bu, kemarin saya membaca isi chat pacar saya kepada saya. Dia ingin saya menjauhi dia dan memutuskan hubungan kami. Saya amat sakit hati dan mulai besok saya tidak mau menyapa dan berteman lagi dengannya. Nah, ada di sini dua jenis rejection yang mau disampaikan. Ada rejection secara halus dan ada rejection secara langsung. Rejection secara halus bisa disampaikan dengan cara, coba kamu pikirkan lagi sebelum melaksanakan rencana itu. Artinya penolakan yang dilakukan ini masih dalam bahasa atau pernyataan yang halus. Sementara kalau rejection yang jenisnya langsung, biasanya langsung menggunakan dengan kata-kata yang bernada melarang. Seperti kata jangan. Jangan kamu lakukan rencana itu karena akibatnya akan merugikan kamu juga. Nah, sudah mengerti ya bahwa di rejection itu ada dua jenis yang bisa dilakukan oleh konselor pada waktu mendengar konseli menyampaikan rencana atau niat hatinya yang mungkin nadanya negatif. Selanjutnya ada advice. Nah, advice ini adalah kegiatan memberi nasihat atau saran bagi konseli kita supaya jelas dan pasti mengenai apa yang dikerjakan. Advice ini adalah salah satu keterampilan yang perlu dilatihkan oleh konselor. Konselor tidak perlu merasa bahwa dalam setiap melaksanakan konseling kita harus menasihati. Tetapi konselor harus berpikir bahwa menasihati atau memberi saran dalam konseling itu dimungkinkan jika seandainya diperlukan. Dan dalam memberikan advice atau nasihat pun tidak serta-merta kita menggurui orang lain. Tetapi ada macam-macam caranya. Di sini saya sampaikan ada 3 jenis advice. Yang pertama ada advice langsung. Nah, biasanya saran atau nasihat yang diberikan itu langsung diberikan kepada konseli, namun nasihat atau saran itu berupa fakta atau informasi jika konseli tidak mempunyai informasi tentang hal yang dihadapinya. Jadi, ketika kita memberitahukan dia tentang sesuatu, maka kita bisa langsung menyampaikannya berupa fakta atau informasi yang sesungguhnya yang bisa membuat konseli kita paham. Sebagai contoh, mungkin konseli kita anak SMA kelas 3. Belum paham nanti setelah tamat dia mau melanjutkan ke perguruan tinggi mana. Nah, tugas kita nih adalah memberikan informasi terkait hal tersebut. Lalu ada jenis advice persuasif. Nah, ini di mana konselor memberikan saran atau nasihat ketika konseli telah mengemukakan alasan-alasan yang logis dan dapat diterima dari rencana yang akan dilakukan. Biasanya ini terjadi di akhir, di mana sesi konseling ini sudah mendapatkan klimaksnya saat konseli sudah merasa bahwa dia sudah mampu untuk mengambil keputusan apa yang harus dia lakukan. Saran dan nasihat bisa dilakukan oleh konselor di sini untuk bisa menyampaikan penguatan ataupun juga memberikan dukungan ataupun juga memberikan sebuah dorongan lah begitu ya, supaya konselor mampu untuk menyampaikan
bahwa konseli sudah berada pada pemikiran yang dewasa dan logis, sehingga hal tersebut harus dipupuk dalam diri konseli. Lalu ada jenis advice alternatif. Nah, ini beda lagi karena ini berupa konselor memberikan kelebihan dan kelemahan dari setiap alternatif. Ini saya sudah sempat berbicara juga ya di beberapa materi kemarin bahwa ada saatnya di mana konselor membantu konseli untuk memberikan alternatif-alternatif pilihan. Tetapi bukan berarti konselor memaksa konseli untuk memilih satu di antara semua alternatif itu. Nah, advice alternatif ini berguna manakala konseli kita memiliki banyak alternatif pilihan pemecahan masalah, tetapi bingung mau memilih yang mana. Nah, bagiannya konselor adalah memberikan jalan penjernihan atau memberikan sebuah penjelasan terkait dari alternatif yang ada, yang tentunya mengandung kelebihan dan juga kelemahan. Nah, ini adalah contoh advice langsung. Dalam percakapannya di sini disebutkan bahwa seorang anak ini ingin sekali menjadi taruna akpol, tetapi dia tidak tahu syarat-syarat yang diperlukan. Dia meminta konselor untuk menyampaikan jika seandainya konselor tahu persyaratannya apa saja. Nah, di sini konselor sudah bisa memberikan alternatif berupa advice langsung, di mana konselor meminta konselinya untuk langsung datang saja ke sekretariat akpolnya ataupun menelponnya. Tentunya ini adalah salah satu jalan yang bisa dipakai manakala konseli merasa ada hal yang membingungkan. Lalu ini adalah contoh advice persuasif. Nah, di sini konseli merasa bahwa tidak kerasan tinggal bersama pamannya. Konseli merasa memberatkan pamannya karena pamannya tidak memiliki pekerjaan. Rumah pamannya juga jauh dari kampus sehingga membuat konseli ini agak repot kalau hendak ke kampus. Konseli ingin sekali tinggal di kos yang jaraknya dekat ya dengan kampus. Dan konseli juga merasa bahwa keputusannya itu tidak menjadi keputusan yang berat bagi pamannya. Nah, dari contoh advice ini, konselor bisa menyampaikan dukungannya begitu terkait dengan rencana positif yang sudah disampaikan oleh konseli. Jadi konselor bisa bilang bahwa berdasarkan alasan yang kamu kemukakan, yaitu kamu ingin kos yang dekat dengan kampus dan perasaan yang tidak keberatan dari pamanmu, maka baik sekali jika rencanamu dilaksanakan. Jadi di sini kita sudah bisa lihat ya dalam percakapan ini bahwa konseli menyatakan runutan masalah berikut juga dengan penyelesaiannya, yang dimana ternyata harapan atau niat hati konseli ini disambut baik juga oleh keluarganya. Kemudian ada contoh advice alternatif. Nah, di sini konseling menghadapi satu kebimbangan karena dia mau kuliah ke Jogja, tapi ayahnya menyarankan ke Kupang karena menurut ayah lebih dekat. Nah, ketika dia merasa bingung, konselor bisa berikan advice alternatif. Nah, advice alternatif di sini konselor memberikan sebuah pemahaman bahwa kalau kuliah di Jogja, kelebihan dan kelemahannya apa? Lalu kalau kamu kuliah di Kupang, kelebihan dan kelemahannya apa? Nah, setelah konselor dan konseli merunutkan kelebihan dan kelemahan dari kedua pilihan ini, maka selanjutnya adalah keputusan ada di tangan konseli untuk memilih mana yang paling menguntungkan untuk dia. Kemudian setelah dari situ nanti akan ada kesimpulan untung dan rugi yang bisa menjadi bahan pertimbangan konseli untuk memilih. Karena biasanya ada kecenderungan ya, orang-orang itu punya banyak pilihan dan merasa semua pilihannya itu bagus atau merasa pilihannya yang paling bagus, tapi tidak pernah mempertimbangkan akan kelebihan dan kelemahan dari pilihannya dan pilihan orang lain. Jadi di sini kita bekerja profesional, kita mengarahkan konseli kita. Kemudian ada keterampilan interpretation. Nah, di sini keterampilan konselor untuk menafsirkan atau mengulas pemikiran, pengalaman, dan juga perasaan konseli. Menggali arti dan makna di belakang perbuatan atau tindakan yang diceritakan konseli. Interpretasi ini juga berkaitan erat juga dengan
memprediksi gitu ya tentang apa sebenarnya makna di belakang tindakan yang sedang diceritakan oleh konseli. Nah, tujuannya supaya konseli kita ini memahami dirinya sendiri dan bersedia mempertimbangkan keputusan atau mempertimbangkan tindakan yang sudah dia lakukan dengan pikiran yang terbuka supaya ada realisasi yang nyata. Kemudian tujuan interpretasi selanjutnya adalah konselor mampu menyusun kalimat tafsiran yang baik terhadap perilaku konseli kita. Sebagai contoh, misalnya ada seorang konseli datang dan mengeluhkan bahwa dia badannya gemuk, kemudian juga dia kurang nyaman gitu ya. Nah, si konselor bisa menyampaikan atau munculkan makna dari yang dikatakan oleh konseli tadi, bahwa Anda mengatakan bahwa Anda malu berbadan gemuk. Di lain waktu Anda mengatakan bahwa Anda sering berkata kasar pada teman-teman Anda dan suka membeberkan kesalahan mereka pada orang lain. Apa mungkin itu adalah siasat untuk menutupi rasa malu itu? Jadi situasinya di sini adalah konseli datang menyampaikan bahwa dia malu berbadan gemuk. Tetapi setelah dia menceritakan tentang itu, dia malah menceritakan hal yang lain lagi, yaitu bahwa dia merasa bahwa dia sering berkata kasar pada teman-temannya dan suka membeberkan kesalahan mereka pada orang lain. Jadi ada sebuah pertentangan juga ya di situ. Ada sebuah hal yang tentunya agak ganjil di situ. Dia pertama ngomongnya hal yang lain, kemudian di lain sisi dia mengatakan bahwa teman-temannya sering berkata kasar begitu. Nah, apakah mungkin siasatnya dia untuk menutupi kegemukannya itu adalah dia mencoba untuk melampiaskannya itu kepada teman-teman begitu ya. Nah, kemudian ini ada lagi konfrontasi. Nah, konfrontasi ini keterampilan yang digunakan konseli untuk menunjukkan adanya kesenjangan dalam diri konseli dan kemudian konselor memberi umpan balik. Nah, kesenjangan itu biasanya banyak. Yang pertama antara dua pernyataan. Biasanya konseli mengatakan dia sangat peduli pada pacarnya namun malas menghubungi. Contohnya seperti itu. Nah, kesenjangan itu terjadi manakala kita melihat ada dua pernyataan yang tidak sinkron di situ. Katanya dia sangat peduli pada pacarnya, tapi dia malas menghubungi. Nah, kita bisa memberikan keterampilan konfrontasi di situ. Konfrontasinya ya berupa lalu apa perasaan yang sementara Anda hadapi kalau begitu saat ini ya, karena saya menemukan ada hal yang bertentangan begitu dari pernyataan Anda. Kemudian kesenjangan itu juga terjadi antara yang dikatakan dengan yang dilakukan. Contoh, konseli mengatakan dia sangat berminat mengikuti tes SNMPTN, namun dia tidak datang ke tempat tes. Nah, ini ada apa? Ini bisa jadi masalah yang mungkin tersembunyi, kita bisa angkat. Lalu ada juga kesenjangan antara pernyataan dan tingkah laku. Nah, contohnya, konseli mengatakan dia sangat senang bertemu pacarnya, tapi raut wajahnya sedih. Nah, ini ada pertentangan juga di situ. Nah, mungkin saja dari sini kita bisa menangkap isu utama dari masalah yang dialami konseli kita. Kemudian ada juga kesenjangan antara dua tingkah laku nonverbal. Misalnya, dua tingkah laku nonverbal berarti bahasa tubuh ya. Misalnya kaki gemetar sedangkan bibirnya tersenyum. Berarti ada dua hal yang bertentangan di situ yang tentunya bisa kita tangkap sebagai sinyal dari makna yang tersembunyi melalui perkataan ataupun juga perbuatan konseli atau kedua-duanya. Nah, ini contohnya. Saya rela Bu jika harus berpisah karena itu kemauannya. Secara verbal seperti itu. Tetapi secara nonverbal menunjukkan ekspresi yang tidak biasa. Raut wajahnya kecewa, menunduk, cemas, dan lain-lain. Nah, konfrontasi bisa masuk di sini untuk menjernihkan bahwa ada apa sebenarnya yang terjadi. Konselor bisa memberikan pernyataan, saya perhatikan kamu mengatakan rela, namun di wajahmu terlihat kekecewaan. Apakah kamu merasakannya? Nah, tentu konfrontasi ini berfungsi juga supaya konseli kita bisa fokus dan tentunya konseli kita bisa mengungkapkan perasaan yang mungkin belum bisa diungkapkannya dia. Belum bisa dimaknai
dari kata-katanya, sehingga butuh konfrontasi dari konselor supaya tidak melewatkan hal-hal ini. Ini adalah hal-hal kecil sebenarnya ya, sifatnya kecil sekali, tetapi dari hal-hal kecil seperti ini sebenarnya tersimpan sebuah makna yang besar sekali yang mungkin butuh kita untuk menggali. Karena konseling saat itu mungkin tidak bisa secara terang-terangan menyampaikan isi hatinya. Lalu ada keterampilan summary. Ini keterampilan untuk meringkas supaya mendapatkan kesimpulan. Summary ini ada dua jenis. Biasanya kesimpulan itu bisa kita ambil ketika kita melaksanakan konseling di bagian-bagian tertentu, tapi bisa juga dilakukan di akhir konseling kita. Nah, summary bagian itu kesimpulan yang dibuat di setiap saat percakapan dipandang penting. Nah, misalnya kita merasa bahwa ada pernyataan konseling yang penting ya. Misalnya tadi contohnya tentang paman yang tidak keberatan kos. Nah, jadi kita bisa buat summary juga di situ bahwa sejauh ini dari pembicaraan kita dapat disimpulkan bahwa saat ini Anda sudah punya niat dan rencana untuk kos dan paman Anda tidak berkeberatan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau summary akhir atau keseluruhan itu biasanya terletak di akhir konseling sebagai kesimpulan akhir dan puncak pembicaraan juga ya, sehingga nanti bahasa redaksinya agak berbeda ya. Jadi sebagai kesimpulan akhir dari pembicaraan kita bla 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 bla, sehingga menandakan bahwa sudah selesai dan menandakan bahwa konselor dan konseli sudah sepakat untuk menyudahi dan sudah mendapatkan satu kesepakatan dan pemahaman yang sama. Sementara itu evaluasi ini juga bagian dari summary, di mana dalam sesi terakhir konseling itu selalu ada evaluasi. Evaluasi isinya apa? Yang pertama tentang jalannya diskusi. Jadi konselor meminta pada konseli untuk mengemukakan kira-kira jalannya diskusi hari ini menurut Anda bagaimana. Kemudian konselor juga bisa menanyakan kepada konseli tentang kemampuan konselor selama melaksanakan konseling. Lalu dalam evaluasi juga ada isi tentang konselor menanyakan tentang keadaan diri konseli sekarang setelah melaksanakan konseling. Apakah sudah cukup lega, cukup puas, atau mungkin belum lega dan butuh lagi konseling selanjutnya. Lalu rencana ke depan. Rencana ke depan ini biasanya berisi tentang perjanjian untuk bertemu lagi, atau mungkin rencana tentang melaksanakan satu tindakan tertentu sebagai perubahan. Jadi kalau kalian melakukan konseling nanti, di sesi terakhir konseling yang berisi tentang evaluasi, kemukakanlah 4 hal ini. Yang pertama, kalian tanya pada konseli, tolong kesan Anda terhadap konseling hari ini bagaimana? Lalu bagaimana saya sebagai konselor dalam melaksanakan konseling ini? Kemudian tanyakan juga kepada konseli keadaan dia saat ini setelah selesai konseling dan rencana dia ke depan. Terminasi, ini juga keterampilan mengakhiri komunikasi konseling, artinya ini menutup semua rangkaian proses konseling ya. Nah, ini ada contohnya di sini. Ketika konselor dan konseli sudah selesai melaksanakan semua kegiatan, konselor bisa menanyakan beberapa hal ini atau menyampaikan beberapa hal ini. Saya kira sesi konseling sudah hampir berakhir, namun sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membuat kesimpulan yang menyangkut proses dan hasil konseling tentang perolehan Anda dari konseling ini. Nah, nanti bisa ditanyakan penilaian, kemudian diri konselor itu sendiri. Nah, contoh yang berikutnya juga ada. Nah, bisa jadi kita sudah sampai jam 10 sesuai kesepakatan, pertemuan sudah dibatasi sampai jam 10, maka marilah kita akhiri pertemuan ini dan kita lanjutkan minggu depan. Jadi kedua contoh ini sesuai kondisi saja ya. Kalau misalnya dalam evaluasi tadi kita belum menanyakan beberapa hal tadi yang saya sebutkan, maka dalam terminasi untuk menutup sesi konseling kita bisa menanyakan secara ringkas. Atau ketika semua sesi sudah berjalan, evaluasi sudah, maka kita langsung bisa menutup dengan seperti ini. Nah, itu tadi beberapa keterampilan yang saya coba sharing kepada rekan-rekan mahasiswa. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang materi di hari ini. Nanti akan ada pengembangan dari proses diskusi. Saya harapkan semoga kita semua aktif, berpartisipasi, dan mau terbuka untuk belajar. Terima kasih, saya ucapkan selamat belajar.